Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Ekolab semuanya? Setelah beberapa waktu ke belakang saya tidak bisa posting video dikarenakan kesibukan mengikuti PPG. Alhamdulillah pada hari ini saya akan kembali menjelaskan pembahasan tentang akuntansi. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa soal tentang buku besar yang berhubungan dengan buku besar. Ini juga soalnya bentuknya HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi memang semuanya sekarang harus HOTS ya soalnya. Oke. Nomor 1, perhatikan jurnal umum di bawah ini. Ini ada 3 transaksi. Ada bentuk jurnal umum seperti ini. Pertanyaannya, posting ke dalam buku besar yang tepat adalah titik-titik. Nah, posting berarti pindahkan. Nah, kita hitung dari soal ini ada berapa buku besar yang harus dibuat. Kita hitung ada 1 kas, 2 pendapatan jasa, 3 peralatan, 4 utang usaha, 5 utang bank, dan 6 beban bunga. Ini kas nggak dihitung lagi karena sudah tadi dihitung ya. Nah, berarti kalau dibuat buku besarnya semuanya ini ada 6 buku besar. Oke, kita langsung ke jawabannya. Kita lihat. Yang A, ini akun buku besarnya kas. Oke, lihat. Kita posting atau pindahkan dari jurnal umum ini ke buku besar kas. Mana saja akun yang menggunakan kas. Nah, ini ya, tanggal 3, tanggal 9, tanggal 20 semuanya ada kasnya. Berarti ini kita harus posting semuanya ke buku besar kas. Oke, yang pertama, tanggal 3 di transaksi yang pertama ini ada kas debit 10 juta. Berarti kita pindahkan ke buku besar kas. Di tanggal 3 keterangannya pendapatan jasa. Ini ada referensinya jurnal umum ya, JU. Debit 10 juta berarti pindahkan ke sini 10 juta. Berarti saldonya debit 10 juta. Oke. Sudah sampai sini sudah betul. Nah, ini bentuk buku besarnya ini 4 kolom ya dengan saldo berganda karena ada debit dan kredit. Oke. Nomor selanjutnya ada tanggal 9, ini juga kas. Nah, ini kasnya kredit. Berarti pindahin juga ke buku besar kas di kolom kredit. Oke, nah ini lihat tanggal 9 ini salah nih. Karena ini ditulisnya di kolom debit, harusnya di kolom kredit. Sudah, tinggalkan ini salah. Oke, yang B, ini masih sama, buku besar yang dipakainya adalah kas. Berarti ini nomor 1 pendapatan jasa debit 10 juta sudah betul, saldonya sudah debit 10 juta juga sudah betul. Tanggal 9-nya ini kasnya di kredit 7 juta berarti pindahkan ke kredit 7 juta di sini. Ya, berarti ini saldonya kan debit, ini ada kredit berarti harus dikurangi. Beda kolom ya, dan memang akun harta itu termasuk salah satunya adalah kas, saldo normalnya adalah di debit. Ya, karena ini berbeda, ini debit, ini kredit, berarti harus dikurangi. 10 juta dikurangi 7 juta, hasilnya adalah 3 juta. Sudah betul sampai sini? Terus selanjutnya tanggal 20 ini juga ada kas, kredit 2.200.000. Berarti pindahkan juga di kolom kredit 2.200.000. Berarti 3 juta dikurangi 2.200.000 hasilnya 800.000. Kenapa dikurangi? Karena berbeda. Ini saldonya debit, ini kredit berarti menjadi pengurang. Maka hasilnya 800.000. Ini sudah betul. Ya, ini adalah yang B. Tapi kalau kita coba cek, jawaban lain boleh kita cek ya. Yang C, nama akunnya peralatan. Nah, ini buku besar peralatan. Lihat buku besar peralatan, ini ada peralatan 1 kali di tanggal 9 saja, nggak ada lagi. Berarti peralatan ini debit 15 juta, berarti di sini tinggal ditulis di sini Mei 9 keterangannya pembelian peralatan, berarti di sininya debit 15 juta. Sudah betul sampai sini? Cek saldonya. Nah, ini saldonya salah, di kredit, harusnya di debit. Kan ini debit di sini, berarti saldonya juga debit. Di samping itu memang peralatan saldonya tidak akan dikredit, atau semua harta itu saldo normalnya ada di debit. Jadi nggak mungkin dikredit. Udah salah. Kita coba cek yang D. Ini buku besar utang usaha. Lihat utang usaha mana? Ada 1 kali utang usaha. Nah, di sini tanggal 9 ini kredit 8 juta. Berarti kita pindahkan juga ke kolom kredit. Nah, ini di debit berarti salah. Tuh ya. Yang D juga salah. Oke, yang E kita coba cek. Akun utang usaha sama yang tadi. Ini harusnya utang usaha itu kan 1 kali. Ya. Nih, utang usaha itu 8 juta kan? Kredit. Berarti di sini harus ditulis ini sudah betul 8 juta, tapi ini tidak ada debit yang 2 juta. Ya, yang 2 juta itu adalah utang
bank 2 juta. Berarti ini jangan dimasukin ke buku besar utang usaha. Oke, ini juga salah. Berarti jawaban yang betul adalah yang B. Itu ya. Oke, soal nomor 2. Pada tanggal 6 Januari 2017, salon ABC membeli perlengkapan berupa sampo senilai 650.000, krim rambut senilai 500.000, dan seperangkat make up senilai 1.500.000 secara tunai. Buku besar yang tepat untuk transaksi tersebut adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita buat dulu jurnal umumnya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah perlengkapan dan secara tunai. Jadi abaikan saja ini sampo 650.000, krim rambut, seperangkat make up itu diabaikan saja. Pokoknya kata kuncinya adalah membeli perlengkapan secara tunai. Berarti debitnya perlengkapan, kreditnya adalah kas. Karena ini secara tunai berarti mengeluarkan kas. Nah, kalau dibuat jurnal umumnya, maka debitnya berarti perlengkapan dan kreditnya adalah kas senilai 2.650.000. Karena yang ditanyakannya adalah buku besar, berarti dari jurnal umum ini ada 2 buku besar, yaitu buku besar perlengkapan dan buku besar kas. Kita cek yang A. Kalau ini buku besar perlengkapan, berarti perlengkapannya kan debit. Ini debit, ini kredit. Berarti 2.650.000 debit dan saldonya adalah ini 2.650.000. Betul. Kita cek yang B. Akun perlengkapan, pembelian perlengkapan, ini kredit berarti salah. Yang C, akun kas, berarti kan harus kredit ya kasnya. Ini di debit berarti salah. Yang D, akun kas, ini debit salah. Terakhir ini juga salah, berarti sudah langsung jawabannya adalah yang A. Yang ini. Soal nomor 3, perhatikan buku besar berikut. Ini ada 2 buku besar, yaitu buku besar kas dan buku besar beban iklan. Nah, pertanyaannya, kira-kira transaksi yang tepat itu dari pemostingan buku besar di atas adalah, ya kalau dilihat dari buku besarnya, ini ada buku besar kas dan buku besar beban iklan, berarti kemungkinan besar ini kita membayar iklan, beban iklan. Entah itu dicatat sebagai beban atau dicatat sebagai harta atau iklan dibayar di muka gitu. Itu kalau dicatat sebagai harta. Nah, ini ada kasnya kredit dan beban iklannya debit, berarti ini membayar iklan. Coba cek dari jawabannya yang A, pada tanggal 1 April dibayar piutang usaha. Ini nggak ada hubungannya dengan 2 akun buku besar ini. Ya, ini harusnya di sini piutang kalau yang ditransaksinya tentang piutang. Yang B, pada tanggal 4 April 2017 diterima pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Ya, pasti ini ada buku besar kasnya, tetapi harus ada pendapatan jasa, sedangkan di sini tidak ada, berarti salah. Yang C, pada tanggal 10 April 2015 dibayar beban sewa. Ini juga nggak ada hubungannya karena yang di atas itu adanya beban iklan. Yang D, pada tanggal 4 Januari dibayar beban iklan sebesar 1 juta. Nah, ini kemungkinan betul karena ada dibayar, berarti dibayar ini pakai uang, berarti ini kas, dan beban iklan, ini juga ada beban iklan. Kita cek berapa nominalnya, ini adalah 1 juta, berarti salah karena bukan 1 juta tetapi 1.500.000. Kita coba cek yang E. Pada tanggal 1 April dibayar beban iklan untuk 3 kali penerbitan sebesar 1.500.000. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Beban iklan berarti debit 1.500.000 dan kas karena ini dibayar berarti kasnya kredit 1.500.000. Nah, untuk yang E ini biasanya bisa dicatat 2 pencatatan. Kalau dicatat sebagai beban, maka ini betul debitnya adalah beban iklan ya dan kas. Tapi kalau ini dicatat sebagai harta, maka ini debitnya bisa bukan beban iklan, tapi iklan dibayar di muka dengan kasnya kredit. Pada tanggal 30 Mei 2017, PTY membeli perlengkapan kantor sebesar 2.850.000.
dan telah dibayar sebesar 850.000. Susunlah buku besar untuk transaksi tersebut. Untuk mendapatkan gambaran berapa jumlah buku besar yang harus dibuat, maka kita harus buat dulu jurnal umumnya. Nah, jurnal umum dari transaksi ini adalah debitnya berarti perlengkapan. Kemudian ada dibayar sebesar 850.000, berarti ini dibayar pakai kas, berarti kasnya kredit. Perlengkapannya adalah 2.850.000, kasnya kredit 850, berarti sisanya adalah utang. Utangnya berarti 2 juta, jadi balance menjadi 2.850.000 debit dan kreditnya. Nah, berarti buku besar yang harus dibuat ada 3, yaitu perlengkapan, kas, dan utang. Kita buat buku besar yang bentuk T saja biar simpel. Berarti ada buku besar perlengkapan, ada buku besar kas, dan ada buku besar utang. Ini dipindahkan sesuai dengan saldo dari masing-masing akun tersebut. Perlengkapan debit berarti di sebelah kiri 2.850.000, kemudian kasnya kredit 850.000 dan utangnya kredit 2 juta. Pada tanggal 1 April 2017, PT XYZ membayar gaji untuk 5 orang karyawannya. Besarnya gaji yang diberikan masing-masing karyawan sebesar 1.250.000. Susunlah buku besar untuk bentuk saldo rangkap dari transaksi tersebut. Nah, sama seperti soal yang di atas, untuk membuat berapa buku besar yang harus dibuat, berarti harus dibuat dulu jurnal umumnya. Jurnal umum dari transaksi ini adalah berarti debitnya adalah beban gaji dan kreditnya adalah kas. Ya, beban gaji dengan kas. Beban gaji debit, kas, kredit sebesar 5 kali 1.250 berarti 6.250.000. Nah, dibuat atau susunlah buku besar bentuk saldo rangkap. Nah, bentuk buku besar itu kan ada yang saldo rangkap, ada yang saldo tunggal, ada yang bentuk T, ya. Nah, buku besar saldo rangkap, bentuk saldo rangkap ini seperti ini. Ini untuk kolom tanggal, kolom keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, ini yang dimaksud dengan saldo rangkap. Jadi di saldonya itu ada kolom saldo untuk debit dan kredit. Seperti ini ya. Nanti dibuatnya harus dengan rapi pakai penggaris. Atau kalau lebih mudahnya pakai komputer, pakai Excel. Ini untuk kolom tanggal. Ini salah, harusnya dari sini mulainya. Ini untuk kolom keterangan, kolom referensi, debit, kredit, dan ini saldo. Tuh, ini berarti harus dibuat 2 buku besar seperti ini. Ini untuk nama akunnya. Yang pertama berarti beban gaji. Beban gaji nomor akunnya biasanya dimulai dari angka 5 sekian. Terus yang kedua berarti buku besar untuk kas. Sama keterangan, ini referensi, debit, kredit, ini untuk saldo. Tanggal, keterangan atau perkiraan boleh. Ini referensi, debit, kredit.
Ini buku besar kas. Tinggal dipindahkan saja. Ini beban gaji 6.250 debit. Berarti di sini bayar gaji atau gaji karyawan. Debit 6.250.000, berarti saldonya masih di debit 6.250.000. Kemudian untuk kas, ini kredit. Di sini pembayaran gaji atau gaji karyawan keterangannya. Kasnya kredit, berarti di sini adalah 6.250.000. Nah, ini saldonya harusnya ada saldo awalnya ya. Jadi tetap nanti saldonya walaupun ini kredit harusnya ini tetap di debit. Harusnya 6.250.000. Itu harusnya debit ini gak mungkin kas itu saldonya di kredit.